Selamat siang pemirsa Airman TV, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan kami di Airman TV. Siang ini Airman TV kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Serda Bintang yang akan memberikan berbagai informasi kegiatan seputar Angkatan Udara di seluruh Indonesia, tentunya yang teraktual. Pemirsa Airman TV yang kami cintai, seperti kita ketahui bersama, penyebaran wabah COVID-19 telah menimbulkan kekhawatiran akan ketahanan pangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Virus corona tidak hanya membatasi ruang gerak masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan. Angkatan Udara sore ini akan kami sampaikan informasi tentang pelaksanaan ketahanan pangan di seluruh jajaran TNI Angkatan Udara. Pertanian keluarga adalah salah satu program yang diluncurkan Kementerian Pertanian untuk mendorong masyarakat mampu secara mandiri memperkuat cadangan pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan tidur. Angkatan Udara sebagai instansi militer yang jajarannya berada di seluruh wilayah Indonesia mendukung penuh program tersebut. Dari wilayah barat Indonesia akan kami sampaikan bagaimana Pangkalan Udara Rusmi Nurjadin menangani masa pandemi dengan program ketahanan pangan keluarga. Wakil Asisten Potensi Dirgantara atau Waaspodirga Marsikal Pertama TNI Tias Nurhadi meninjau kebun mustang lahan ketahanan pangan milik Pangkalan Udara Rusmi Nurjadin. Dalam kesiapan terhadap dampak COVID-19 di Pangkalan Udara Rusmi Nurjadin. Dalam pengarahannya, Waaspodirga mengatakan, Pangkalan Udara Rusmi Nurjadin memiliki lahan yang luas dan tertata dengan baik. Ini bisa dijadikan sebagai contoh ketahanan pangan menghadapi dampak COVID-19. Untuk mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19 ke depannya, tentunya kita harus menyiapkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan yang kita miliki agar semakin produktif. Berbagai inovasi diupayakan dengan pemilihan variasi beberapa jenis tanaman buah-buahan yang memiliki nilai jual tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, agar penghasilan petani dapat meningkat dari tahun ke tahun. Marsikal Pertama TNI Tias Nurhadi mengatakan, kebun mustang sudah baik, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang harus diperbaiki seperti kelambu yang sudah mulai rapuh karena usia pakai yang sudah cukup lama. Jajaran Angkatan Udara di Jawa Barat juga ikut berperan aktif melaksanakan pemrograman pertanian keluarga. Di sela-sela kunjungan kerjanya ke jajaran Kohormat TAU, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo SE MPP berkesempatan menyerahkan dan meninjau tanaman hidroponik. Kohormat TAU Pangkalan Udara Hussein Sastranegara Bandung. Kasau melihat secara langsung pemanfaatan lahan kosong dengan budidaya ikan dan sayuran hidroponik yang tumbuh sangat subur. Pada kesempatan tersebut, Kasau juga melaksanakan penanaman pohon kurma di samping halaman Masjid Al-Sultan, Kohormat TAU. Dari Pangkalan Udara Atang Sanjaya Bogor, Komandan Wing Pendidikan Umum Kolonel Suspeni Saptaning, PSHMH, dan seluruh anggota Wing Dikum panen perdana kangkung setelah 1 bulan ditanam. Selain kangkung juga ditanam kacang panjang, cabai rawit, terong, singkong, talas, dan bayam. Ketua Persatuan Istri Angkatan Udara PIA Ardiagarini Cabang 7 Daerah 1 Pangkalan TNI AU Wiryadinata Lanut Tasikmalaya memanfaatkan lahan kosong seluas 2 hektar dengan ditanami berbagai tanaman palawija guna memenuhi kebutuhan pangan. Ketua PIA Ardiagarini Cabang 7 Daerah 1 Pangkalan Udara Wiryadinata Tasikmalaya, Kecamatan Ciberem, Nyonya Erwina Ali Pasaribu bersama masyarakat sekitar memanfaatkan 2 hektar lahan kosong yang selama ini dipenuhi rumput dan alang-alang dengan tanaman palawija. Kegiatan ini dilakukan untuk kemandirian memenuhi kebutuhan perekonomian dan kesejahteraan sebelum memasuki musim kemarau tiba. Masih dari Pangkalan Udara Wiryadinata, Komandan Lanut Wiryadinata Letnan Kolonel Navigator Ali Sudirman Pasaribu SH menerima langsung kunjungan Paban Diapina, Paban Saturen, Spoddirga, Letkol ADM Budi Setiano di Markas Komando Pangkalan Udara Wiryadinata, Tasikmalaya, dalam rangka pengawasan dan evaluasi pembinaan serta sosialisasi pembinaan potensi dirgantara.
Dalam kunjungan kali ini, objek yang menjadi perhatian adalah lokasi ketahanan pangan Lanut Wiryadinata yang memang sangat luas dan baik sekali untuk dijadikan lahan produktif. Selain area persawahan yang luasnya mencakup sekitar 17 hektar, Lanut Wiryadinata juga memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami palawija seperti singkong, jagung, dan kacang tanah. Padi, jagung, singkong, kacang tanah, cabai merah, rawit, sayuran, dan bumbu dapur menjadi pilihan untuk mengisi lahan kosong tersebut. Ketahanan pangan yang dilakukan Pangkalan Udara Wiryadinata memanfaatkan sebagai program keunggulan agar masyarakat lebih mandiri dan lahan itu juga tetap terjaga. Selain itu, berbagai upaya lain sudah dilakukan para anggotanya dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan menanam seledri, tomat, cabai, termasuk memelihara ayam dan bebek. Dengan berlimpahnya aliran sungai-sungai kecil yang mengelilingi Lanut Wiryadinata, komandan juga memerintahkan kepada personelnya untuk memelihara ikan air tawar jenis gurame dan ikan nila. Tidak hanya itu, area lahan kosong di area komplek Trikora Lanut Wiryadinata juga dibenahi dan dimanfaatkan sebagai kandang ternak kambing. Guna menjalin dan perkuat tali silaturahmi, Komandan Lanut Maimun Saleh Letnan Kolonel Penerbang Daryanto menggelar silaturahmi ajang edukasi dalam pembuatan jamu sehat tanaman atau JST atau ternak yang dilaksanakan di Pangkalan Udara Maimun Saleh. Silaturahmi dan peluncuran perdana jamu sehat tanaman atau ternak tersebut dihadiri oleh Komandan Lanut Maimun Saleh, Letkol Penerbang Daryanto dan Dim 0112 Sabang, Letkol CJI Adang Purnama, dan para kepala dinas Lanut Maimun Saleh. Jamu sehat tanaman yang diluncurkan merupakan karya anak bangsa yang dikoordinir oleh Bengkel Bumi. Mudah-mudahan edukasi seperti ini nantinya bisa dibumikan di daerah Kota Sabang. Dan yang utama di mana TNI Polri selalu siap membantu pemerintah dalam menjaga kestabilan pangan di Kota Sabang di tengah pandemi COVID-19. Dengan harapan nantinya edukasi pembuatan jamu sehat tanaman atau ternak bisa menjadi sebuah edukasi dan dapat ditularkan kepada seluruh masyarakat Kota Sabang untuk terus berinovatif dalam berkarya agar tetap produktif meskipun di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan masyarakat Sabang bisa menciptakan paku bumi dalam memperbaiki perekonomian petani maupun peternak di Sabang agar bisa lebih mandiri ke depannya. Program ketahanan pangan di Pangkalan Udara Iswahyudi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi Ketua Pia Adiagarini Cabang 2 Daerah 2 Lanut Iswahyudi beserta segenap pengurus memanen sayuran dan ikan lele di salah satu sentral ketahanan pangan yang bertempat di halaman belakang markas Komando Pangkalan Udara Iswahyudi. Sayuran yang dipanen merupakan hasil budidaya melalui sistem hidroponik. Sementara budidaya ikan lele dilakukan dengan pemanfaatan lahan kosong yang ada. Bersamaan dengan panen ini, Komandan juga melaksanakan penanaman kembali bibit sayuran dan pelepasan 8.000 bibit ikan lele sebagai upaya kelanjutan dari program ketahanan pangan. Menanam sayuran dengan sistem hidroponik dan budidaya ikan lele ini merupakan salah satu program ketahanan pangan Lanut Iswahyudi dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Panen yang dilakukan adalah hasil dari pelaksanaan program ketahanan pangan yang telah dilakukan oleh seluruh satuan jajarannya. Dengan memanfaatkan sejumlah lahan kosong, lahan-lahan kosong tersebut ditanam berbagai jenis tanaman maupun budidaya berbagai jenis ikan. Tanaman yang memiliki masa tanam relatif singkat menjadi prioritas untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil panen sayuran dan ikan lele tersebut langsung dapat dinikmati oleh warga Lanut Iswahyudi. Sebagai mewujudkan ketahanan pangan, Pangkalan Udara Adi Sumarmo tebar 100.000 benih ikan. Sebagai antisipasi langkanya bahan pangan akibat pandemi COVID-19, Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo Kolonel Penerbang Adrian P. Damaik, ST, beserta jajarannya menabur 100.000 benih ikan di kolam ikan yang berlokasi di Kesatrian Pangkalan Udara Adi Sumarmo. Semakin masifnya penyebaran virus corona yang akan berdampak pada kekurangan pangan, maka kegiatan ketahanan pangan perlu digalakkan untuk mencegah apabila masyarakat darurat semakin diperpanjang.
Budidaya ikan yang dilaksanakan Pangkalan Udara Adi Sumarmo ini tidak membuka lahan baru, tapi memanfaatkan serta mengoptimalkan kolam yang masih dapat digunakan untuk menampung 100.000 benih ikan. Komandan berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan, sehingga anggota Pangkalan Udara Adi Sumarmo dapat mengambil manfaat dari budidaya ikan dan menerapkannya di lingkungan keluarga masing-masing. Rencananya, budidaya ikan nila merah ini bisa dipanen pada bulan Desember mendatang dengan target 5 ton ikan. Tanpa pengetahuan program ketahanan pangan, personel Pangkalan Udara Supadio ikuti penyuluhan pertanian. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentunya kebutuhan pangan menjadi suatu hal yang sangat penting. Mengingat masih diterapkan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran COVID-19 hampir seluruh wilayah Indonesia. Program ketahanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah menjadi solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh masyarakat termasuk personel Lanut Supadio. Hal tersebut yang mendasari Komandan Pangkalan Udara Supadio Marsikal Pertama TNI Palito Sitorus SIPMM untuk terus menggaungkan ketahanan pangan di satuan yang dipimpinnya dengan menggelar acara penyuluhan pertanian bagi personel Lanut Supadio, Kuburaya. Penyuluhan yang digelar atas kerjasama TNI AU dengan tim penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Kuburaya diharapkan dapat menambah pengetahuan kita dalam hal pertanian. Untuk lebih menggiatkan program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan sebelumnya, acara edukatif yang diisi dengan penjelasan tentang jenis tanah, pemupukan, penanaman, cara perawatan yang baik dan benar, serta praktek penanaman dalam polybag diikuti oleh seluruh personel Lanut Supadio. Program ketahanan pangan melalui pertanian mandiri merupakan hal yang mudah dikerjakan karena dapat dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang ada. Terlebih bila kita mengerti dan memahami teori dalam bidang pertanian, kegiatan ini dapat menjadi hobi yang menyenangkan. Saya Serda Bintang, beserta seluruh tim redaksi Armen TV yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa kembali, salam Swabuana Paksa.